Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal imamil hafidh Jalaluddin al-Mahalli wal imam Jalaluddin al-Hafidh as-Suyuti. Allahumma sakhir lana hadal kitab tafsir Jalalain. Allahumma rzuqna al-futuh li fahmi ma'ani asrari hadal kitab. Allahumma rzuqna al-hidayah li amali ma fi madmunati hadal kitab ila hadratin nabi Sayyidina Sayyidil Wujud Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syar, dafi'atan li kulli makruh, dafi'atan li kulli makidatin min makaidin nas, wa jalibatan li kulli khairin wa yumnin wa taisirin wa barakat. Ala hadhihi niyya ya Allah wa kulli niyatin salihah biniyati qada'i jami'il hawaij al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun al-qismul ladzi fassarahu al-imam al-Mahalli wal qismul ladzi fassarahu al-imam as-Suyuti. Innal Mahalliya ibtada bil Fatihah thumma bi kahfin lintihain wadihah. Amma as-Suyuti ibtada minal Baqarah li akhiril Isra'i indal Maharah. Nikah tabuna ulama bahwa tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Mahalli dari mulai surah Al-Fatihah kemudian surah Al-Kahfi lintihain wadiha sampai selesai. Amma Suyuti, adapun Imam Suyuti ibtada minal Baqarah. Beliau melanjutkan dari surah Al-Baqarah li akhiril Isra sampai akhirnya surat Al-Isra. Ketika itu ada suatu sir yang kita tidak tahu, hanya beliau berdua yang tahu. Apa-apa Imam Mahalli Fatihah dimin langsung iloncat surah Al-Kahfi. Jadi seakan-akan sudah ada isyarah atau beliau sudah dikasyaf oleh Allah bahwa nanti yang akan melanjutkan murid beliau. Jadi Imam Suyuti memulai dari Al-Baqarah sampai akhirnya surat Al-Isra. Jadi surah Al-Fatihah itu Imam Mahalli, surah Al-Kahfi sampai selesai Imam Mahalli. Imam Bukhari, Imam Suyuti dari surah Al-Baqarah sampai akhirnya surah Al-Isra. Mudah-mudahan kita difutuh, anak-anak kita juga difutuh, mampu membaca dan memahami sekaligus mengamalkan isi kandungan tafsir Jalalain. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ayat wasaiki 217.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai dirasah tafsir Jalalain, kita kirim Fatihah kepada salah seorang ulama alim yang baru wafat tadi malam, Tuan Guru kita Kiai Haji Jamaluddin dari Pondok Pesantren Tambak Beras. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ihraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Wa arsala ini wa arsala dan mengutus atau mengirimkan an-nabiyyu siapa baginda nabi Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam awwala sarayahu kepada awal pasukan detasimen. Pasukan detasimen Kak Dinto, satu unit pasukan elit sejak lakar dilatih khusus untuk situasi-situasi darurat. Situasi-situasi yang sangat mendesak. Jadi yang dikirimkan Kak Dinto bukan sembarang pasukan, tetapi pasukan yang mempunyai keahlian khusus. Kalau di TNI kan Kopassus Kak Disa, Dimin RPK. Awal sarayahu kepada awal beberapa pasukan detasimennya baginda Nabi, satuan unit pasukan khusus. Wa alaiha dan ialah atas sarayahu Abdullah bin Jakhshin. Adapun sahabat Abdullah bin Jakhshin. Faqatalu maka lalu memerangi siapa sarayahu al-musyrikina kepada orang-orang musyrik. Wa qatalu dan membunuh siapa sarayahu Ibn al-Khadramiyah kepada Ibn al-Khadrami. Terangaki nang tafsir Sawi. Qauluhu awwala sarayahu ay wa kanat tilkas sariyah idzaka rijalun wa kila 12. Hanya 12 ini. Arsalahum an-nabi li mahallin yuqalu lahu Nakhla jihat at-Taif. Diutus ke suatu tempat yang bernama Nakhlah, yaitu tempat ke arah kota Taif. Yatajassasuna mereka memata-matai orang-orang kafir. Wa ya'tuna bi akhbarihim dan mencuri informasi dari mereka. Ini kan disebut dengan kantoh Abdullah bin Jakhshin adalah ibnu ammati Rasulillah, putra dari bibiknya baginda Nabi.
Faqatalul musyrikina wa qatalu ibnal hadrami akhir yaumin min jumadil akhirah. Pada hari terakhir dari bulan Jumadil akhir. Wal tabasa, lalu kemudian menjadi kabur alaihim atas mereka. Wal tabasa, lalu kemudian menjadi kabur apa Jumadil akhirah alaihim atas mereka sariyah bi Rajab, dengan bulan Rajab. Ragu-ragu. Loh, ini jangan-jangan sudah masuk Rajab kok kita memerangi musuh. Kan tidak boleh berperang di bulan haram. Fa'yarahum, maka lalu kemudian membuli. Maka lalu kemudian mencela siapa al-musyrikina, kefangilan. Hum, kepada mereka sariyah siapa al-kuffar bistiqlalihi, dengan memberikan cap, membolehkan atau menghalalkan perang di bulan. Fanazala, maka lalu kemudian turun ayat. Dan ini keistimewaan para sahabat yang tidak dimiliki oleh generasi sebaik apapun setelahnya sahabat. Kenapa? Karena ketika terjadi suatu peristiwa, langsung turun wahyu. Kalau benar dibenarkan oleh Allah dalam ayat, kalau salah disalahkan oleh Allah dalam ayat. Langsung turun. Turun wahyu. Apa yang turun? Ayat yas'alunaka anisyahril haram. Yas'alunaka, bertanya. Sebentar lagi akan bertanya siapa sahabat kepadamu kanjeng Nabi. Anisyahril harami, dari asyahril haram, bulan haram, tentang bulan yang mulia. Anisyari, tentang bulan al-haram yang mulia. Ayil muharram, yakni yang dimuliakan. Atau kembali ke makna asal, al-harami bimakna al-muharram, yang diharamkan. Bisa. Yas'alunaka, sebentar lagi akan bertanya sahabat kepadamu kanjeng Nabi, anisyahril harami, tentang bulan yang haram, yakni diharamkan. Qitalin, nikah badal. Badalnya anisyahril haram, qitalin. Rupanya bulan yang diharamkan berperang, fihi, di dalam syahr. Badal istimal. Kul, katakan, wahai kanjeng Nabi Muhammad, lahum, bagi mereka sahabat. Kata guru kita, daripada masuk surga laku, sebab masuk surga pertama kali orang yang bernama Muhammad. Dan nama Muhammad di dunia, Syekh Abdul Qayyum menukil tebuna Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah mencapai 6 juta orang. Kak dinto skor. Kul lahum qitalun, adapun berperang, fihi, di dalam asyahril haram, kabirun bimakna azimun, ialah dosa besar. Apanya? Wizron, dosanya. Mubtadaun, adapun lafadz qitalun itu adalah mubtada. Wa khobarun, dan khobar. Khobarnya kabirun. Qitalun fihi, adapun berperang fihi, di dalam asyaril haram, kabirun, ialah azimun. Apanya? Wizron. Wasoddun, mubtadaun, adapun kalimat soddun ialah mubtada. Adapun mencegah, aimanun, artinya mencegah, linnasi, bagi manusia, ansabilillah, yakni dinihi,
dari melaksanakan agama Allah, wa kufrun dan mengkufuri bihi aibillahi kepada Allah, wasaddun dan mencegah anil masjidil harami dari masuk ke masjidil haram, ay Makkata artinya memasuki kota Mekah, wa ikhraju ahlihi dan mengusir penduduknya Masjidil Haram, minhu dari Masjidil Haram, wahum adapun ahluhu ialah an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minuna dan kaum mukminun. Wa khabarul mubtada adapun khabarnya mubtada, napa mubtada? Saddun. Khobarnya saddun akbaru, ialah lafad akbaru. Mereka mengkritisi baginda Nabi dan sahabat, mengkritisi, mengolok, menyacat, membuli sahabat yang kabur, apakah berperang pada Jumadil Akhir atau sudah masuk bulan Rajab. Itu dibuli oleh orang-orang kafir. Langsung turun ayat. Debuna Gusti Allah mencegah kaum mukminin masuk ke Masjidil Haram dan mengusir, a'dhamu, itu masih lebih besar apanya, wizron dosanya, indallahi di sisi Allah, minal qital dari berperang fihi pada asy-syahril haram. Wal fitnatu adapun fitnah. Saya maksud fitnah nengek dinto pon apa? Menyembah selain Allah. Asyirku yakni menyekutukan Allah minkum dari kamu sekalian. Akbaru ialah lebih besar dosanya minal qatli dari membunuh lanika. Akhirnya disalahpahami oleh sebuah ungkapan bahwa fitnah lebih kejam dari salah nikah. Fitnah dalam konteks bahasa Indonesia kadang itu abai kebai bentah. Kan lagi. Kebai rumor, fitnah. Hoak, fitnah. Tapi itu salah menurut tafsir Jalalain. Al-fitnah di situ bukan hoak atau menyebarkan berita bohong, tetapi fitnah di situ adalah penyembahan kepada selain Allah, penyekutuan kepada selain Allah. Jadi menyekutukan Allah dosanya lebih besar dari dosanya membunuh. Wal fitnatu asyirku minkum iku akbaru minal qatli. Wala yazaluna dan tidak henti-hentinya ayil kuffar siapa mereka orang-orang kafir. Ialah yuqatilunakum. Tidak akan henti-henti mereka al-kuffar yuqatilunakum, ialah akan terus memerangi siapa mereka kuffarkum kepada kamu sekalian ayyuhal mu'minun. Hatta sehingga bimakna kai agar supaya kai hatta yaruddukum
Kayyaruddukum, agar supaya mengembalikan siapa kufarkum kepada kamu sekalian, andinikum, jauh. Nikaan bimakna ba'id, andinikum, jauh dari agama kamu sekalian, mengembalikan ilal kufri, kepada kekufuran. Jadi orang-orang kafir tidak akan pernah berhenti berusaha, berupaya untuk mengembalikan kita umat Islam ini agar supaya dikeluarkan oleh mereka, dikembalikan lagi kepada agama asalnya, yakni memurtadkan umat Islam. Jadi orang-orang kafir memiliki militansi, semangat besar untuk memurtadkan. Maka ada salah satu ijazah doa dari maha guru kita, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21, Abu Ya al-Imam As-Said Muhammad bin Alawi al-Maliki, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Nikah ijazah doa dari Abu Ya al-Maliki, Allahumma habib, ya Allah, habib, tanamkan rasa suka, rasa cinta kepada kami, kepada keimanan. Tanamkan rasa suka dalam hati kami, agar supaya hati kami menyukai kuatnya, mengakarnya keimanan. Habib ilai wa zayyinhu, hiasilah dada kami dengan keimanan. Wa karrih, tanamkan rasa benci dalam diri kami, al-kufra, kepada kekufuran dan segala bentuknya, wal isyan, dan kepada semua bentuk kemaksiatan. Jadi orang-orang kafir ini mulai dimin apa nas Al-Quran sampai sekarang, mereka targetnya memurtadkan umat Islam. Dan itu sangat memprihatinkan. Karena jumlah orang kafir yang masuk Islam dengan orang Islam yang dimurtadkan di beberapa tempat, ini kaki abenyaan saya, orang Islam saya murtad, naudzubillah. Mudah-mudahan anak kita 7 turunan diselamatkan oleh Allah. Maka itu kita perlu menanamkan doktrin-doktrin keimanan dan keislaman kepada keluarga kita. Ini stata'u. Ini stata'u, kalau mampu siapa mereka kufar. Jadi kalau mereka mampu akan terus berusaha. Nah, maka kita juga mempunyai kewajiban untuk mengimbangi. Kalau mereka merusak keimanan, pondasi kita yang mempunyai kewajiban untuk membentengi akidah umat. Maka di atas pundak kita ada kewajiban untuk pembentengan akidah. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut. Wa man, adapun barang siapa man orang yartadid yang murtad. Siapa man? Minkum, hale, tetap dari kamu sekalian, andinihi, dari meninggalkan agamanya man, fayamut, maka lalu mati atau meninggal siapa siman, wa huwa ali, adapun siman kafirun, ialah kafir, naudzubillah. Naudzubillah. Inna naudzubillah ya Allah minar ridda wal kufri wasyirk. Maka faulaika, adapun mereka man, habitat ialah bimakna batalat, lebur, terhapus, tercancel, a'maluhum, apa amal-amalnya man, as-salihatu, yang salihah, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirah. Fala tidada, artinya tidak ada
penilaian. Fala tidada. Artinya ialah tidak ada penilaian. Ialah maujud biha kepada amal. Wala thawaba dan tidak ada pula ganjaran alaiha atas amal. Wattaqyidu adapun mengqayyiti membatasi bil mauti alaihi atas netepi kufur yufidu ialah memberikan faidah annahu kepada sesungguhnya man law raja'a andaikan dia kembali ilal islami kepada Islam lam ya betul maka tidak batal tidak lebur amalu apa amalnya man fayuthabu lam ya betul. Nah, coba. Oh, iki. Ada lam. Coba kutip nengai. Ayat 200 fala i'tidada biha wala thawab 'alayha wattaqyidu bil maut 'alayhi yufidu annahu law raja'a lam yabtul qatu badal fatal kan ni kawan fatal lagi benila'allahu boleh sawabuhu yang benar ada lamnya. Ya. Fayuthabu maka diberi pahala atau diganjar siapa man alaihi atas amaluhu wala yu'iduhu dan tidak perlu mengulangi kembali siapa manhu kepada amaluhu kal haji seperti halnya ibadah haji masalan seumpamanya wa alaihi dan atas itu qaul di atas asy-Syafi'i adapun pendapatnya Imam Syafi'i. Naudzubillah, sebuah gambaran ada seseorang bernama A. Dia muslim, lalu kemudian murtad, sudah melaksanakan ibadah haji sebelum murtad. Lalu kemudian diberi hidayat masuk Islam lagi. Apakah status kewajiban hajinya gugur? Artinya dia harus haji lagi? Tidak. Caipun Imam Syafi'i. Karena Eka Dinto berarti mahalnya nikmat iman dan Islam. Tetapi pahala itu karena ada dasar keimanan. Mau berbuat baik apapun, mun tidak dilandasi keimanan dan keislaman, maka kebaikannya tidak akan bernilai pahala kelak di akhirat. Di dunia dia tetap dikatakan orang yang sopan, dikatakan orang yang baik, iya di dunia. Tetapi di akhirat tidak berpahala. Karena pahala di akhirat itu hanya bisa didapat dengan landasan keimanan dan keislaman. Maka Kak Dinto sekaligus menolak sinyalemen kelompok tertentu
yang mengatakan tidak perlu iman dan Islam, yang penting berbuat baik, berakhlakul karimah, itu sama-sama masuk surga. Tidak bisa. Nikah pandangan-pandangan liberal. Itu bukan pandangan sadatuna salafun salih. Bukan pandangan ulama yang berpegang teguh kepada syariat. Bahkan Allah menyatakan wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Na'udzubillah. Wa ulaika adapun mereka-mereka eman. Ashabun nari ialah para penghuni neraka. Hum adapun mereka eman fiha di dalam nar khaliduna ialah langgeng atau kekal abadi. Walamma dhanna dan pada saat menyangka as-sariyatu siapa pasukan detasimen annahum kepada sesungguhnya sariyah in salimu minal ithmi ialah kalau mereka selamat dari dosa fala yakhsulu lahum ajrun maka tidak akan hasil atau mendapatkan lahum bagi mereka ajrun apa pahala. Jadi mereka disahkan iya kita memang tidak bersalah tapi kan tidak dapat pahala. Langsung turun ayat lagi. Nikah berarti menunjukkan kemuliaan atau manakibnya sahabat-sahabat semasuk nang Sariyah gila. Di antaranya adalah Abdullah bin Jakhshin. Nikah manakibnya. Sampai dukale etoroni ayat. Jadi Abdullah bin Jakhshin gak dinto saudara ipar baginda Rasulullah karena taretannya saya sebut ke Abdul Qayyum ini Zainab binta Jakhshin, Zainab binta Jakhshin yang perkawinannya disebutkan di dalam teks ayat yang shareh oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi memiliki maziyah, memiliki manakib. Karena perkawinannya disebut oleh Allah langsung di dalam Al-Quran. Ben sawwamatun abidatun ahli ibadah. Sampai-sampai dari ahli ibadah, dari ahli na ibadah, talen sokon taliaki ka tampar taliaki ka cangke sobaja mon katondo elang katondo cekeben Gusti Kanjeng Nabi jangan seperti itu. Lanjut ya. Ternyata memang bukan orang sembarangan Abdullah bin Jakhshin. Apa yang turun? Nazala maka turun apa ayat? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu sesungguhnya orang banyak. Amanu yang beriman siapa alladzina? Walladzina hajaru dan orang-orang hajaru yang berhijrah siapa alladzina? Faraku artinya memisahkan diri siapa alladzina? Awtanahum kepada kampung halamannya. Alladzina wajahadu dan berperang siapa alladzina fi sabilillah li'i'la'i dinihi untuk meninggikan agamanya Allah.
Ulaika maka adapun mereka alladzina amanu walladzina hajaru walladzina jahadu yarjuna ialah mengharapkan siapa mereka ulaik rahmatullahi kepada rahmatnya Allah thawabahu ai pahalanya Allah. Wallahu adapun Allah ghafurun ialah maha memberikan pengampunan lil mu'minina kepada orang-orang mukmin. Rahimun lagi pula maha welas asih bihim kepada mukminin. Ireng. Ini. Ampon titik. Tapi Nabi ngaji tafsir Jalalain harus konsentrasi antara asbabun nuzulnya ayat. Ketika kadin tompon titik berarti tema lain kadin tompon. Maudhu'nya sudah berbeda. Maka Syebuna Syabdul Qayyum nengi kadima Lomotan, beliau memiliki kitab tafsir 800 jilid. Kadinto bukan akati tafsir Jalalain yang menafsir Al-Quran sesuai urutannya Mushaf Utsmani, tetapi beliau memiliki kitab tafsir yang sesuai asbabun nuzulnya, yang sesuai dengan asbabun nuzulnya. Oh, ning tafsir pun apa kadin. Yas'alunaka, sebentar lagi akan bertanya siapa sahabat kepadamu kanjeng Nabi, kanjeng Rasul, anil khamri. Anu iki manabi kakuste kanjeng Nabi itu kita harus ta'adduban. Akati Abdul Qadir Jailani manabi khitab ka Rasulullah, ya sayyidar rusul, ya akramar rusul. Ternyata dalam kitab Al-Fawaidus Syatiriyah terangaki tidak boleh menulis sasorat misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas singkat sol'am, sot lam ain. Kadin to cepon Habib Salim Asy-Syatiri, orang yang pertama kali menyingkat sallallahu alaihi wasallam dengan sol'am, inqata'at yaduhu, terpotong tangannya. Berarti muka Gusti Kanjeng Nabi engki kotu ta'adduban ongkuan. Sebentar lagi akan bertanya siapa sahabatkah kepada panjenengan kanjeng Rasul anil khamri, tentang hukumnya bir wal maisir dan hukumnya judi ail kimar, artinya dadu. Kimar kadin to dadu. Judi tempo dulu Nabi mangken kan bon canggih ambon. Bisa pakai remi, bisa ngakui macam-macam banyak alat tamakin nih kamu. Ma ialah apakah hukmuhuma adapun hukum keduanya al-khamru wal maisir. Kul, katakan wahai kanjeng Rasul lahum kepada mereka sahabat, fihima ialah di dalam keduanya khamr wal maisir ay ta'atihima, artinya di dalam mengkonsumsi, atau manabi homer mengkonsumsi, manabi maisir menggunakan. Fi ta'atihima ialah di dalam menggunakan keduanya homer dan maisir. Ithmun, adapun dosa kabirun yang besar.
Qul fihima ithmun kabir azimun, yang agung. Wa fi qiraatin bil muthallathah, di dalam satu qiraah dibaca wa fi qiraatin beni dalam setong qiraah beni kabirun, tetapi memakai tha yang bertitik 3, berarti apa? Kathirun. Jadi dalam setong riwayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir fihima ithmun kabir, wa fi riwayatin wa fi qiraatin ithmun kathir. Bil muthallathati, dengan tha yang bertitik 3 di atasnya. 5, karena ma perkara yaksulu yang hasil apa ma, bisa babihima dengan sebabnya, khamr wal maisir, minal muhosamati, nyatanya dari poropadu, pertengkaran, wal musyatamati, dan saling memisui, wa qaulil fuhsi, dan ucapan buruk, ucapan jelek, wa manafi'u linnas, dan juga mengandung manfaat linnasi, bagi manusia, bil ladzati, dengan adanya rasa enak, wal farahi, dan senang, fil khamri, di dalam maisir, wa fil khamri, di dalam arak, wa isobatil mali, dan memperoleh harta, bila kadin, dengan tanpa bersusah payah, fil maisir, di dalam judi. Bahkan di daerah-daerah dingin ini, seperti di Eropa, mereka itu butuh kepada arak atau bir, karena bisa menghangatkan badan, tubuh. Tapi ada memang manfaatnya. Tapi ingat, wa ithmuhuma, adapun dosanya keduanya, khamr wal maisir, aima yansha'u anhuma minal mafasid, artinya ma perkara yansha'u, yang timbul atau lahir apa ma anhuma, dari keduanya, khamr wal maisir, minal mafasidi, nyatanya dari beberapa mafsadat akbaru, bimakna a'dhamu, lebih besar, lebih agung, min naf'ihima, dari manfaat keduanya, khamr wal maisir. Walamma nuzilat, dan pada saat diturunkan apa ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, syarabaha, tetap minum, tetap mengkonsumsiha kepada khamr qaumun, siapa sebagian kaum, wamtana'a, dan mencegah diri, akharuna, siapa kaum yang lain, ila an harramatha, sampai mengharamkan dengan tegas kepada khamr, ayatul maidati, apa ayat Al-Quran yang ada di dalam surah Al-Maidah. Al-Maidah ayat 90. Tak sebut dengan Kak Dinto. Tak sebut dengan ayat 9. Langsung cek Al-Maidah ayat 9. Kak Dinto sebut dari Imam Ihya Uturas sebut. Langsung kita buka surah Al-Maidah ayat 90.
Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Jadi dalam ayat kadin itu masih boleh memilih. Tapi pada ayat 90 Al-Maidah langsung ditegaskan keharumannya secara mutlak. Kenapa? Oh, Kak Dinto, oke. Wa yas'alunaka madza yunfiquna wallahu a'lam. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.